Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA MTA Surakarta, Bapak Dr. Andes Diastono MPD, yang kami hormati narasumber parenting malam hari ini sekaligus Guru BK SMA MTA Surakarta, Ibu Sri Purwaningsih SH SPD MSI dan Ibu Dr. Anda Sabto Hariningsih. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA MTA Surakarta, wabil khusus Wali Kelas 10 dan 11 yang telah membersamai kegiatan pada malam hari ini. Dan yang kami hormati pula Bapak Ibu orang tua, wali peserta didik yang berkenan hadir pada kegiatan parenting malam hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua pada malam hari ini Rabu 20 Oktober 2021 kita bisa mengadakan dan mengikuti kegiatan parenting dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita yang telah menuntun kita semua dari zaman jahiliyah ke zaman khairu ummah dan yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini kami selaku pemandu acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan parenting malam hari ini sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua, sambutan Kepala Sekolah SMA MTA Surakarta, acara yang ketiga, penyampaian materi inti, parenting dengan tema, peran orang tua dalam membentuk generasi tangguh di era milenial. Sesi yang keempat yaitu tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu yang kami hormati dan dirahmati Allah, kita masuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada kesempatan malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, membawa manfaat untuk kita semuanya dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya masuk pada acara yang kedua, yaitu sambutan Kepala Sekolah SMA MTA Surakarta kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Diastono MPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu Dr. Anda Sabto Hariningsih dan Ibu Sri Purwaningsih SH MSI SPD yang kami hormati selaku narasumber pada kegiatan parenting malam hari ini. Bapak, Ibu, orang tua, wali, peserta didik kelas 10 dan kelas 11, SMA MTA Surakarta tahun pelajaran 2021-2022, yang kami hormati dan mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan yang baik, dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu wali kelas 10 dan 11 yang pada malam hari ini mendampingi
memfasilitasi komunikasi sekolah dengan Bapak Ibu orang tua yang kami hormati pula. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, termasuk pada malam hari ini. Kita diberi kemudahan, kita dipahamkan akan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga ketika dalam keadaan tidak bisa bertatap muka langsung, Allah karuniakan fasilitas kepada kita untuk bisa berkomunikasi secara online, secara virtual. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita di dalam proses mendidik putra-putri kita, dalam pekan ini di SMA MTA Surakarta, baik di sekolah maupun di asrama, mengadakan 3 kegiatan penting. Kemarin hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 atau yang bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah, kita mengadakan pengajian akbar dengan seluruh peserta didik dan Bapak Ibu guru karyawan yang diampu langsung dengan narasumber beliau Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah LCM Hum yang insya Allah telah berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian pada malam hari ini ada kegiatan parenting, ya, jadi cara mendidik anak-anak kita untuk kelas 10 dan kelas 11. Jadi komunikasi sekolah melalui Bapak Ibu Guru BK yang hari ini diwakili oleh beliau Ibu Sabtu Ariningsih dan Ibu Sri Purwaningsih, dipandu Ibu Siti Rofiah. Kita akan berkomunikasi untuk mendidik putra-putri kita. Ini insya Allah kita sifatnya tidak menggurui. Jadi Bapak, Ibu, orang tua dari peserta didik kita, insya Allah sudah paham, kebanyakan atau sebagian besar juga merupakan peserta pengajian di Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran, yang insya Allah juga mendapatkan pelajaran untuk mendidik putra-putri masing-masing menurut contoh dari Rasulullah SAW. Sehingga kegiatan malam hari ini lebih cenderung untuk menyatukan langkah, menyatukan persepsi, bagaimana mendidik putra-putri kita sehingga mereka menjadi generasi muslim, muslimah yang memahami agama dengan baik, mengamalkan apa yang mereka pahami dalam semua urusan mereka, sehingga kita harapkan nanti ke depannya menjadi generasi muslim muslimah yang lebih baik, yang lebih memahami tuntunan Allah dan Rasul-Nya dengan lebih baik, dan punya motivasi secara istiqomah mengamalkan tuntunan Allah dan Rasul-Nya dengan lebih baik. Sehingga dimanapun mereka beraktivitas, di perguruan tinggi, di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereka bisa menjadi muslim, muslimah yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan tuntunan agamanya. Penyatuan langkah ini penting, jadi peran orang tua dalam membentuk generasi tangguh di era milenial. Pengalaman dari Bapak Ibu guru di SMMTA ini akan kita tularkan. Sekalipun di antara Bapak Ibu orang tua peserta didik ada yang insya Allah pengetahuan tentang mendidik anak-anak ini lebih dari kami, namun kami di sisi lain punya pengalaman, punya mengikuti perkembangan mendidik anak-anak, terutama di era milenial, jadi abad 21 yang ternyata berbeda dengan masa kecil kita dulu. Insya Allah beliau, Ibu Sabtu Ariningsih, Ibu Sri Purwaningsih, mengikuti perkembangan pendidikan karena beliau merupakan ibu guru yang sejak awal berdirinya SMA MTA
tahun 1987 sudah ikut berperan di dalam mendidik, mengarahkan, membimbing putra-putri kita di SMA MTA Surakarta. Pengalaman inilah nanti yang akan ditularkan, pengalaman inilah nanti yang akan disampaikan, sehingga nanti ada kesamaan langkah dari sekolah, khususnya melalui Bapak Ibu Guru BK dan Bapak Ibu Wali Kelas, dengan Bapak Ibu orang tua peserta didik di rumah masing-masing. Kesamaan langkah ini penting, sehingga nanti anak-anak kita mengerti hal yang sama, memahami hal yang sama di dalam pendidikan untuk mereka. Ini acara yang insya Allah kita laksanakan malam hari ini, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Dan nanti ada sesi tanya-jawab yang sifatnya nanti bisa saling membangun komunikasi, bisa saling mengingatkan untuk kebaikan putra-putri kita, khususnya kelas 10 dan 11. Kemudian acara yang ketiga dalam pekan ini, Bapak Ibu sekalian, adalah nanti di hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021, ini ganti untuk Bapak Ibu orang tua peserta didik kelas 12. Karena kelas 12 ini sudah merupakan tahun terakhir di SMA, sehingga nanti tahun 2022 mereka lulus dan diharapkan nanti bisa melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi sesuai yang dicita-citakan. Kalau tahun kemarin, alhamdulillah kita termasuk 2 tahun berturut-turut di 1000 sekolah terbaik versi UTBK yang dikeluarkan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi dengan peningkatan grade sebanyak 38. Jadi 1000 besar dari 23.110 sekolah di seluruh Indonesia. Di tahun 2020 masuk peringkat 781, tahun 2021 di peringkat 743. Jadi dengan nilai UTBK yang tinggi ini berarti peluang untuk masuk perguruan tinggi negeri lebih terbuka. Di sisi lain, kita syukuri ternyata banyak alumni SMMTA yang berminat untuk melanjutkan ke pondok pesantren, baik itu yang tahfidzul Quran maupun yang bahasa Arab. Ini perkembangan yang bagus, dan insya Allah saling melengkapi, yang nanti kuliah di perguruan tinggi umum akan punya kompetensi tertentu untuk kemaslahatan, untuk kelancaran perjuangan dakwah kita, sementara yang melanjutkan ke berbagai pondok pesantren nanti akan menguatkan di bidang diniyahnya. Demikian apa yang perlu kami sampaikan. Waktu selanjutnya nanti kami serahkan pada narasumber berdua, Ibu Sabto Hariningsih dan Ibu Sri Purwaningsih. Mudah-mudahan Bapak Ibu orang tua peserta didik nanti bisa berkomunikasi dengan lebih baik melalui media online yang kita laksanakan malam hari ini. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Andes Diastono MPD yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan tadi. Memasuki acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi inti parenting online dengan tema peran orang tua dalam membentuk generasi tangguh di era milenial, yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Purwaningsih dan Ibu Sabto Hariningsih selaku Guru BK SMA MTA Surakarta. Kepada beliau berdua kami persilahkan.
Semoga yang hadir pada malam hari ini dimudahkan rezekinya oleh Allah, dipanjangkan usianya, penuh kebahagiaan, digolongkan termasuk orang-orang yang pandai bersyukur dan juga bersabar. Dan tentu semoga kita semua dipertemukan di surga Allah. Amin. Semoga yang menjawab salam saya dirahmati oleh Allah dan diberkahi hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA MTA, Bapak Dr. Andes Diastono, dan tentunya para ibu wali kelas yang membersamai orang tua pada kesempatan malam hari ini, dan lebih khususnya adalah para orang tua wali murid yang malam hari ini bisa berkenan hadir. Alhamdulillah kami bisa bertemu dengan para pejuang ya yang bisa menghantarkan putra-putrinya menjadi generasi-generasi yang tangguh ya sesuai dengan yang kita harapkan. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, juga salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikut yang setia sampai akhir zaman. Bapak Ibu wali murid yang berbahagia, dimanapun berada, ini sudah banyak bergabung ya dari kelas 10, wali murid kelas 10 dan kelas 11 dari berbagai kota, alhamdulillah. Nanti untuk yang kelas 12, nanti untuk hari Jumat ya kita bergabung. Ini untuk yang kelas 10 dan kelas 11 terlebih dahulu. Jadi pada malam hari ini kita belajar bersama ya Bapak Ibu ya. Kami juga masih terus-menerus belajar dan kami bersyukur bisa menjadi salah satu bagian dari guru SMA MTA, khususnya guru BK, sehingga kami bisa mendapatkan banyak pengalaman ya dari selama ini dalam membersamai putra-putri Bapak Ibu semua yang ada di SMA MTA. Kami juga belajar ya, semakin hari kami belajar semakin banyak ya ilmu yang bisa kita dapatkan. Jadi kita memang sebagai orang tua ini memang harus terus-menerus belajar ya. Pada kesempatan hari ini karena kita juga sedang dalam masa pandemi, untuk anak-anak ini memang banyak berada di rumah ya, sehingga perlu sinergi yang baik antara orang tua dan sekolah untuk bisa menjadikan anak-anak ini menjadi generasi yang tangguh di era milenial ya. Jadi pada kesempatan malam hari ini bagaimana mengingatkan kembali ya khususnya untuk saya pribadi juga, kami juga sebagai orang tua ya, peran orang tua dalam membentuk generasi tangguh di era milenial. Next. Ini sebagaimana yang sering kali ya biasa kita baca doanya ya yang ada di surat Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini menjadi harapan kita semua ya, supaya kita dianugerahkan anak-anak keturunan-keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Ini menjadi keinginan kita bersama.
Dan di antara mereka juga ada yang berdoa ya sebagaimana disampaikan di surat Al-Baqarah ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Kita diingatkan kembali kedudukan anak di dalam Islam ya. Di dalam surat At-Taghabun ayat 14-15. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ini anak ternyata ada yang menjadi musuh ya. Ini banyak sekali kejadian-kejadian di masa pandemi ini, orang tua dan anak saling bermusuhan ya. Sampai ada ini kasus anak yang menjadikan orang tuanya masuk penjara ya. Jadi menuntut orang tua ke pengadilan begitu ya. Ini berarti anak dan orang tua sudah menjadi musuh ya. Kemudian bagaimana hanya karena masalah HP itu akhirnya sampai orang tua dan anak juga menjadi bermusuhan begitu ya. Dan tentu kalau kita melihat kepada teladan kita, para nabi juga begitu ya. Ada yang putranya Nabi Nuh, putranya Nabi Lut itu juga menjadi musuh ya, tidak bisa mengikuti tauhid aturan Allah begitu ya. Jadi memang anak ini ada yang bisa menjadi musuh ya bagi kita. Selain itu yang kedua juga hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah pahala yang besar. Mengingatkan kembali bahwa tanggung jawab orang tua ya, sebagai orang tua yang pertama adalah sebagai pendidik ya bagi anak. Jadi mendidik anak adalah merupakan tanggung jawab orang tua. Alhamdulillah ya, anak itu adalah anugerah yang terindah bagi kita, amanah juga ya, amanah sehingga kita diamanahkan oleh Allah untuk bisa mendidik mereka. Jadi masa depan anak ini sangat tergantung pada pola asuh serta pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya. Segala tindakan anak adalah tanggung jawab orang tua. Masalah yang timbul dari anak juga merupakan buah dari kelalaian orang tua. Maka pemberian yang paling utama dari seorang ayah kepada anaknya adalah pengajaran dan pendidikan yang baik. Jadi Bapak Ibu semua, kita memang belajar terus-menerus ya dari SD sampai perguruan tinggi, tapi memang belum ada sekolah khusus, sekolah untuk orang tua. Maka kita memang harus selalu belajar untuk bisa meningkatkan keterampilan kita sebagai orang tua ya. Mungkin kita ingat dulu pada waktu masih manten baru, kita juga belajar ya bagaimana kita untuk bisa mendidik anak dengan baik. Mungkin dimulai dari sejak bayi ya, kita seharusnya memang sudah harus mulai mendidik anak-anak kita. Kalau kita mungkin belajar terus ya, itu ada psikologi perkembangan, nanti Bu Sabto ini yang lebih ahli di bidangnya ya, tentang psikologi perkembangan, bagaimana anak itu juga ada tahapan-tahapannya ya, biasanya mulai dari mengkurep, kemudian belum bisa balik sendiri, terus nanti 7 bulan itu mulai berangkang, mulai rambatan, mulai berdiri, kemudian jalan dan seterusnya ya. Itu juga proses dari tahapan-tahapan perkembangan anak. Itu yang harus kita pelajari dan juga harus kita ikuti. Jadi umpamanya ya, ada orang tua yang ngeman sekali kepada anaknya, sampai anaknya itu tidak boleh duduk di lantai, tidak boleh, takut kalau kotor, ditaruh di box terus, walaupun sudah berusia hampir 1 tahun ditaruh di box terus. Akhirnya anak tidak bisa mengikuti proses perkembangannya dengan baik.
anak tidak bisa merangkang. Ternyata merangkak atau merangkang itu juga proses yang harus dilalui oleh anak. Jadi biarkan anak berkelana kemana-mana, mungkin kakinya, mungkin dengkulnya kotor begitu ya. Itu juga merupakan hal yang harus diikuti oleh anak ya, yang harus dilalui oleh anak. Jadi kalau orang tua terlalu ngeman, ditaruh di box terus, akhirnya tidak berangkang, itu nanti juga akan ada efeknya di kemudian hari. Kalau tidak lengkap prosesnya begitu ya. Kemudian sekarang ini juga ada toilet training begitu ya untuk anak, itu harus dilatih untuk bisa ke kamar mandi sendiri. Itu sekarang ini anak-anak orang tua sekarang gitu ya, orang tua yang masih pada muda-muda itu sekarang kan ada Pampers. Kalau waktu zaman saya dulu jadi orang tua, anak saya masih kecil-kecil itu belum ada Pampers ya. Sekarang ada Pampers, itu kadang-kadang pada males ya untuk mengajari toilet training. Itu akhirnya dikasih Pampers terus, walaupun sudah sekolah TK itu masih pakai Pampers ya, karena orang tuanya malas untuk melatih, dan itu nanti ternyata ada efeknya juga kepada anak-anak kita ya. Bagaimana untuk toilet training itu kan supaya anak ini bisa menahan diri untuk tidak semua keinginannya diikuti, sehingga dia harus belajar bertanggung jawab juga ya, untuk ke kamar mandi tidak ngompol sembarangan begitu ya, belajar untuk berlatih sendiri, berlatih mandiri dan sebagainya. Itu banyak pelajarannya di sana ya, sehingga kalau orang tua malas untuk bisa mendidik anak sesuai dengan prosesnya, itu juga nanti anak akan berdampak di kemudian hari ya. Itu kelalaian kita juga begitu ya, kelalaian orang tua contohnya seperti itu ya. Jadi memang ini banyak yang harus kita pelajari ya dari anak, bagaimana kita mendidik anak-anak ya, kita belajar bersama begitu. Nah, ini di zaman globalisasi ini, norma yang diturunkan dari para nabi dan sahabat hampir hilang, kemaksiatan ada di mana-mana, pergaulan hampir tidak mengenal batas ya. Jadi sekarang kita ini sedang berada pada zaman era milenial begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi generasi di era milenial. Di era ini dengan segala kecanggihan teknologi, tingkat persaingan juga semakin tinggi sehingga menuntut kualitas dan kinerja manusianya untuk lebih ditingkatkan. Yang diutamakan adalah persaingan-persaingan supaya kita tidak bisa bersaing di era global dan sebagainya, biasanya begitu ya. Sehingga saat ini pemuda diharapkan dapat membuat perubahan yang baik ke depannya. Perbedaan yang menjadi ciri khas pemuda di era milenial dengan pemuda sebelumnya adalah perkembangan teknologi. Sekarang ini telah menjadikan para pemuda milenial masuk ke dunia digital. Generasi Z sebagai generasi yang menjanjikan, baik dari segi sosial, politik, budaya, pendidikan maupun ekonomi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang ini semuanya serba teknologi ya. Mungkin anak sekarang ini sejak baru lahir saja itu sudah mengenal teknologi. Bagaimana mereka jari-jarinya itu sudah sangat lentur sekali megang HP itu ya. Lain dengan generasi yang dulu ya. Seperti generasi saya ini belum generasi milenial, sehingga harus banyak belajar supaya tidak ketinggalan teknologi, supaya tidak gaptek ya. Nah, ini ternyata juga membawa dampak ya. Dengan kecanggihan teknologi juga banyak dampaknya untuk anak-anak kita. Nah, ini setiap manusia diwajibkan untuk menjaga harga dirinya dan martabat mereka. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara mencari lingkungan. Jadi dengan era globalisasi di mana semua pengaruh ini masuk ya kepada anak-anak kita, itu lewat teknologi mudah sekali Bapak Ibu. Anak di kamar saja itu sudah sampai keliling dunia kemana-mana. Yang kita tidak tahu, kelihatannya anak anteng begitu ya di kamar, tapi mereka ternyata sudah banyak pengaruh ke sana. Terutama ini tentang pergaulan bebas ya, pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun aturan kesusilaan. Dan ini tentu sangat dilarang oleh agama Islam karena termasuk perbuatan zina. Jadi situasi dan kondisi sekarang ini sudah sedemikian rupa ya. Anak-anak di era digital semuanya
kemana-mana ini pegang HP sebagian besar, apalagi ini masa pandemi untuk belajar juga online semua, sehingga anak-anak yang semula mungkin orang tuanya sudah mulai berencana nanti akan saya belikan HP kalau lulus SMA, kalau mau kuliah saja, itu ternyata tidak bisa. Sekarang anak SD pun harus pegang HP karena tuntutan masa pandemi ini, sehingga kita harus sangat berhati-hati untuk bisa mengontrol ya bagaimana apa yang dilihat oleh anak-anak kita begitu. Dengan situasi dan kondisi seperti ini orang tua juga sangat berperan untuk mencarikan teman dan lingkungan yang baik bagi putra-putrinya, baik yang masih usia anak-anak, remaja maupun dewasa. Di antaranya adalah dengan menyekolahkan di sekolah yang memiliki basic agama yang kuat, boarding atau pesantren. Karena di sana selain anak mendapat bekal ilmu dunia, namun anak juga bisa mendapatkan bekal untuk ukhrawinya. Nah, ini salah satunya adalah Bapak Ibu menitipkan kepada SMA MTA Islamic Boarding School ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mempercayakan pendidikannya kepada sekolah SMA MTA. Terima kasih atas kepercayaannya, dan tentu kami juga bertanggung jawab untuk bisa menjaga amanah ini dengan baik ya. Jadi SMA MTA ini visi misinya adalah berakhlak, berilmu dan berprestasi ya. Kami mungkin perlu menjelaskan kembali latar belakang didirikannya SMA MTA. Jadi pada waktu itu masih Ustadz Abdullah Taufik Saputro, Allahumma firlahu warhamhu, almarhum, itu yang merasa prihatin ya dengan situasi dan kondisi pada waktu sekitar tahun 87, bagaimana anak-anak dari warga MTA ini sudah banyak yang menggunakan hijab ya, menggunakan kerudung untuk bisa menutup aurat, itu ternyata mengalami kesulitan pada saat mereka bersekolah di SMA. Di SMA negeri ini masih dilarang, belum boleh untuk bisa menggunakan kerudung begitu, sehingga terpaksa mereka itu kalau berangkat pakai kerudung, nanti sampai pintu gerbang sekolah kerudungnya harus dicopot. Nanti kalau pulang kerudungnya dipakai lagi. Seperti ini kan tidak bisa menjaga aurat dengan benar ya, tidak bisa melaksanakan ajaran agama dengan baik. Di latar belakangi karena keprihatinan ini, maka tercetuslah keinginan untuk bisa mendirikan SMA MTA ya. Jadi visi SMA MTA Surakarta adalah terwujudnya generasi Islam yang berakhlak, berilmu dan berprestasi. Jadi memang ini lembaga kami berada di bawah Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran ya. Kami juga bersyukur ya dari SMA MTA karena juga berada di bawah Yayasan MTA. Jadi untuk gedung ini yang membangunkan juga yayasan ya. Semua fasilitas juga yayasan. Jadi alhamdulillah kami bersyukur sebagai wali murid. Jadi saya sendiri juga Bapak Ibu, anak saya 3 juga sekolah di SMP MTA dan di SMA MTA ya. Jadi saya juga sebagai wali murid juga bersyukur tidak pernah dimintai urunan ya untuk mau bangun gedung begitu terus diminta urunan kepada orang tua, tidak. Alhamdulillah sudah dibangunkan oleh yayasan ya. Gedung yang megah, asrama yang megah, yang mungkin itu puluhan miliar ya. Biasanya sebagai orang tua kami hanya diminta dana sukarela pada saat masuk ya. Itu hanya sekedarnya saja dana sukarela untuk mungkin menambah fasilitas yang ada. Untuk gedungnya, untuk asramanya alhamdulillah sudah dianukan oleh yayasan ya, dibangunkan oleh yayasan. Dan kami bersyukur juga masih punya bidang pendidikan yang ada di atas kita, yang itu menjadi pembimbing kami ya dari bidang pendidikan, tidak hanya SMA MTA tapi juga untuk SMP, SD dan juga PAUD yang ada di sekitar kami ya. Itu kami bernaung di bawah bidang pendidikan MTA. Kemudian ini terwujudnya generasi Islam yang berakhlak ya. Jadi yang kami utamakan tentu ini akhlak yang pertama ya. Jadi akhlak,
baru nanti kalau mungkin berilmu dan syukur bisa berprestasi. Jadi kami dari SMA MTA ini latar belakang anak-anak yang masuk itu dengan NEM yang berbagai macam ya, dari latar belakang yang sangat berbeda. Jadi kami adalah SMA-nya SMA umum ya, SMA umum, tapi juga kita mengajarkan agama yang lebih banyak dibandingkan dengan SMA-SMA yang lain. Mungkin kalau diamati sekolah kita ini sekolah yang unik ya. Uniknya dulu pada waktu masih ada pengawas Eptanas atau ujian nasional, kan biasanya ada pengawas silang begitu ya. Ini sering mengamati kelas kita ya, mengamati ini kok pintunya 2 ya begitu ya, ada depan ada belakang, apa tidak boros begitu ya kok pintunya 2. Jadi memang mungkin kita sekolah yang berbeda dengan sekolah lain karena pintunya masing-masing bagi putra dan putri, pintu depan, pintu belakang itu ya sendiri-sendiri. Jadi antara siswa putra dan siswa putri itu tidak pernah bertemu. OSIS-nya juga 2, koperasinya juga 2, semuanya serba 2 ya, kantinnya juga 2. Jadi kami memang mengajarkan betul kepada anak-anak bagaimana ajaran Islam ini diamalkan, tidak hanya sekedar hafalan, mungkin hafal Quran, hafal hadis begitu, tapi kami betul-betul ingin menerapkan bagaimana Quran itu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pergaulan juga ya, jadi putra putri tidak boleh bergaul bebas ya, putra putri kelasnya sendiri-sendiri, putra sendiri, putri sendiri. Sebelum kelas putra putri dipisah, ini kalau putra di depan, putri di belakang begitu ya. Jadi ini memang sekolah yang unik ya. Alhamdulillah kita punya keunikan begitu ya, keunikan, dan ini tentu sesuatu yang kita menginginkan anak-anak kita betul-betul bisa berakhlak Islami ya. Kemudian ini akhlak ini memang sekarang ini di zaman milenial ini adalah sesuatu yang sangat penting, dan itu memang juga bagaimana Rasulullah diutus itu kan memang satu-satunya adalah yang paling penting adalah untuk bisa membangun akhlak manusia, memperbaiki akhlak manusia. Sehingga ini betul-betul kita tekankan ya, berakhlak dulu, berilmu dan berprestasi. Jadi kalau anak itu sampai tidak kerasan di SMA MTA atau sampai terpaksa harus dikembalikan kepada orang tua, ini biasanya karena akhlaknya yang tidak bisa kita perbaiki atau belum bisa kita perbaiki ya. Jadi kalau ada anak yang mungkin kurang pinter itu tidak sampai harus dikembalikan kepada orang tua ya. Dari latar belakang yang berbagai macam ini alhamdulillah kita juga tetap tidak kalah bersaing, tidak kalah dengan SMA-SMA negeri yang favorit yang ada di Solo ini maupun yang ada di Indonesia ya. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kita termasuk 1000 besar ya untuk nilai UTBK. Jadi dulu pernah ada siswa kami yang mungkin masuknya tuh NEM-nya tuh tidak ada 30 ya, keluar itu 54 atau 55 keluar dari SMA MTA NEM-nya. SMP-nya ini tidak ada 30 ya. Jadi kalau anak ini mau mengikuti proses dengan baik, ikuti semua proses yang ada di sekolah kita dengan baik, insya Allah ya, kalau dia memang ilmunya bagus ya, itu nanti akan bisa melejit ya, akan bisa melejit dan bisa berprestasi tadi. Tapi kalau memang anaknya tidak begitu pintar, tidak apa-apa, yang penting akhlaknya tetap baik dan juga ilmu agamanya baik ya. Jadi rata-rata Bapak Ibu kalau pada saat kami wawancara, kita tanya kenapa kok ingin memasukkan putra-putrinya ke SMA MTA. Padahal dari berbagai kota, dari luar Jawa banyak ya, ada yang dari Papua, ada yang dari Medan, ada yang dari Jakarta banyak itu ya, Jakarta dan sekitarnya. Itu rata-rata menginginkan supaya mendapat pelajaran agama dan bisa berakhlak baik ya. Jadi ini menjadi tujuan kita bersama. Syukur nanti bisa berprestasi dengan baik begitu. Kemudian ini perlu kami beritahukan juga tentang peraturan di SMA MTA, ini khususnya tentang asrama ya. Jadi sebetulnya di SMA MTA ini karena ini judulnya juga Islamic Boarding School, sebetulnya dulu kami mewajibkan untuk semua siswa ini harus wajib tinggal di asrama. Tapi sejak adanya krisis moneter sekitar tahun 92,
karena adanya krisis moneter sehingga banyak orang tua yang mungkin dari segi finansial kurang mampu. Kan kalau di asrama lebih banyak ya biayanya karena memang harus makan ya sehari 3 kali, jadi ada tambahan biaya untuk makan. Walaupun ini kalau kita lihat dengan Islamic boarding school atau sekolah pondok pesantren yang lain, ini kita termasuk murah begitu ya. Jadi banyak yang heran, khususnya yang ada di Jakarta itu heran, kok bisa ya? Itu sudah makan sehari 3 kali begitu ya. Sudah dengan makan itu dianggapnya masih murah sekali begitu ya. Jadi ini karena masalah finansial ini banyak Bapak Ibu yang mungkin di masa krisis moneter kurang mampu begitu, akhirnya minta supaya boleh lajo. Akhirnya diizinkan lajo dengan peraturan bagi yang jarak antara rumah dan sekolahnya radiusnya ini kurang dari 10 kilo. Dan juga yang kedua harus tinggal bersama dengan orang tuanya. Tidak boleh dengan neneknya, kakeknya, atau budenya, bulenya yang dekat dengan sekolah ya, dengan SMA. Jadi harus dengan orang tuanya, orang tua kandung ini. Kecuali orang tuanya sudah tidak ada, ikut sama kakeknya ya, kakeknya dianggap sebagai orang tua tidak masalah. Tapi kalau selama orang tuanya masih ada, ini wajib harus ikut dengan orang tuanya. Jadi ini memang aturannya sebagian besar memang di asrama. Jadi hanya sebagian kecil saja yang bisa laju. Dan itu pun juga kita seleksi. Tidak semua yang mengajukan bisa kita izinkan untuk laju ya. Jadi orang tua yang kita izinkan yang mengajukan laju adalah yang bisa membina putra-putrinya di rumah sama menyesuaikan dengan pembinaan yang ada di asrama. Ya seperti contohnya sholat 5 waktu harus selalu berjamaah. Jadi harus dikontrol juga pergaulannya di rumah ya. Kemudian juga bagaimana bisa mempertahankan prestasinya. Kemudian tentu pulang sekolah tidak mampir-mampir, tidak nongkrong-nongkrong di jalan, ya tidak merokok dan sebagainya. Tetap istiqomah dalam qiraah dan menghafal Quran. Di antaranya seperti itu, kalau memang orang tua sanggup, itu biasanya kita izinkan. Tapi kalau orang tua di tengah perjalanan ternyata anaknya terlalai, ya kita kontrol ternyata pernah ada anak yang datang ke sekolah terlambat. Jam 7 sudah masuk baru datang. Saya tanya kenapa bangun kesiangan. Itu pernah saya tanya, sudah sholat subuh belum? Belum. Itu pernah ada yang belum sholat subuh. Akhirnya saya suruh sholat subuh dulu di masjid. Ya, ini sholat subuh atau sholat duha karena belum sholat subuh ya sholat subuh. Itu kalau anaknya laju itu kami panggil orang tuanya. Berarti ini orang tua tidak menjaga sholat putra putrinya kok sampai belum sholat gitu ya dan sampai terlambat ke sekolah. Ini kalau sampai seperti ini biasanya kita wajibkan untuk tinggal di asrama. Wajib tinggal di asrama kalau orang tua tidak bisa mengawasi dengan baik untuk ibadah dan pergaulannya. Jadi ini beberapa manfaat anak tinggal di asrama atau di pondok ya. Yang pertama, ibadahnya bisa terjaga dengan baik. Kemudian membentuk santrinya menjadi insan yang berakhlak mulia. Siswa juga akan terhindar dari pergaulan yang kurang baik, berpotensi menjadi multitalent ya, karena di asrama ini anak-anak ini bisa bergaul dengan siswa dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam budaya. Kemudian untuk siswa putra itu juga ada pelajaran untuk bagaimana belajar khotbah begitu ya. Bagaimana mereka bisa menyampaikan walaupun satu ayat. Yang putri juga begitu ya. Siswa putri khususnya bisa terbiasa berpakaian syar'i. Jadi banyak sekali kelebihan-kelebihan yang didapatkan dengan anak tinggal di asrama atau di pondok. Biasanya anak-anak menyampaikan sesudah mereka keluar, mereka terasa sekali manfaatnya. Bu, untung saya dulu termasuk anak yang di asrama. Sehingga saya terbiasa untuk mandiri, ya, terbiasa untuk manajemen waktu dengan bagus, dan mereka juga bisa bergaul dengan anak dari berbagai macam latar belakang. Tentu bagaimana budaya tolong menolong, budaya tenggang rasa itu terpupuk dengan baik begitu ya, dengan karena tinggal di
pondok ya dibandingkan kalau di rumah gitu. Nah, ini seringkali banyak keluhan dari orang tua ya. Anak saya ini tidak kerasan di pondok begitu atau di asrama. Jadi tips yang pertama ini dari Bu Asrama ini ya. Jadi sebaiknya malah justru anak ini jangan sering-sering dijenguk. Karena anak ini biasanya kalau ada orang tuanya malah apa tuh istilahnya kalau bahasa Jawa ngadi-adi begitu ya. Kalau ada orang tuanya malah nangis, malah minta dibelikan ini itu dan sebagainya, malah nangis terus. Tapi kalau tidak dijenguk itu malah bisa kerasan lama-lama. Jadi justru anak yang rumahnya dekat sekitar Solo Raya atau justru dari intern Solo sendiri, kota Solo sendiri sering sekali dijenguk, ini tingkat bagaimana mereka untuk bisa adaptasi dengan baik itu malah lebih rendah dibandingkan dengan yang jauh-jauh. Kalau yang jauh dari Papua ke sini kalau mau sering menjenguk kan ongkosnya banyak. Jadi tidak pernah dijenguk. Nah, ini cepat itu ya. Cepat untuk adaptasi, cepat kerasan malah di asrama. Jadi malah ini tipsnya jangan sering-sering dijenguk. Bukan berarti tidak boleh dijenguk ya. Dijenguk boleh tapi jangan sering-sering. Sering-sering mungkin hampir setiap hari atau setiap minggu itu seperti itu ya. Itu jangan sering-sering. Yang kedua juga jangan sering-sering ditelepon. Walaupun jauh kan bisa nih lewat telepon ya. Sering-sering ditelepon juga begitu. Ada yang ditelepon sampai nangis sampai 1 jam nangis nggak berhenti. Semakin sering ditelepon semakin nangis ya, semakin ngadi-adi tadi ya. Jadi memang tidak usah sering-sering ditelepon. Ditelepon boleh ya untuk mengabarkan. Jadi kalau telepon itu yang ditanyakan adalah gimana nak? Sudah kenal berapa orang temanmu? Sudah banyak yang kenal. Sudah hafal belum nama wali kelasnya siapa? Nama bu gurunya siapa? Pak gurunya siapa? Pelajarannya sudah dapat apa saja? Begitu, jangan ditanya, gimana makannya enak apa enggak? Jangan tanya seperti itu ya. Anak pasti bilang, enggak enak makannya tempe melulu katanya gitu ya. Dagingnya jarang-jarang begitu. Jadi tempe itu juga sehat ya. Jadi jangan ditanya makannya, biar anak terbiasa juga hidup sederhana ya, makan apa adanya. Tapi malah ada orang tua yang bersyukur. Dulu anak saya itu sulit makannya pada saat di rumah, tapi begitu sudah masuk asrama, jadi apa-apa doyan katanya ya. Jadi kalau di asrama tuh apa-apa enak memang ya. Yang belum terbiasa mungkin makannya beda begitu ya. Kalau di Solo kan makannya cenderung manis-manis, tapi kalau yang di Jawa Timur mungkin asin-asin. Yang di Papua ini mungkin harus banyak ada adaptasi ya di Papua ya, karena beda sekali menunya dengan yang ada di Papua. Ini mudah-mudahan nanti segera cepat kerasan ya, asal jangan sering-sering dijenguk dan sering-sering ditelepon. Nah, ini yang ketiga, ini yang penting ini Bapak Ibu ya. Jadi tidak membawa masalah rumah ke asrama dan tidak membawa masalah asrama ke rumah. Jadi kalau masalah yang ada di rumah, tolong Bapak Ibu putra-putrinya diberi kesempatan betul-betul untuk belajar dulu di sini. Konsentrasi untuk bisa menuntut ilmu dengan baik, beradaptasi dan mengikuti semua proses pendidikan yang ada di sekolah dan di asrama dengan baik. Tidak usah diceritakan hal-hal yang ada di rumah. Bagaimana ibunya pusing diceritakan. Apalagi ini kadang-kadang anaknya sudah kerasan tapi ibunya yang nangis gitu ya. Duh, ibu kangen sama kamu, ibu nangis terus. Malah anaknya jadi ikut nangis akhirnya. Duh, ibu sakit gigi diceritakan ya. Kemudian bapaknya jatuh dari sepeda motor diceritakan. Jadi tidak usah diceritakan. Kalau mau cerita yang baik-baik saja. Nanti kalau tanya begitu kabar Bapak Ibu, alhamdulillah Bapak Ibu sehat gitu ya. Didoakan supaya Bapak Ibu tetap sehat. Jadi supaya anaknya senang, anaknya tenang begitu. Ini ada anak yang izin pengen pulang karena mengerti bapaknya sakit katanya di rumah. Ini mesti ibunya yang cerita nih kalau bapaknya sakit ya. Tidak usah diceritakan. Yang susah-susah dari rumah tidak usah diceritakan. Dan juga tidak usah cerita teman-temannya yang dulu ya. Dok, temanmu Kai diterima di SMA ini gitu ya. Kemudian sekarang dia sudah dibelikan motor jadi sering main kemana ya. Kemarin ada temanmu menanyakan itu anak-anak pada reuni katanya gitu ya, main kemana kamu nggak ikut katanya, seperti itu. Tidak usah diceritakan bagaimana mereka reuni, bagaimana mereka main dan sebagainya, tidak usah diceritakan. Jadi biar mereka tidak kepikiran
Mereka kan berpikir, wah enak ya temanku bisa main kemana-mana, aku terkurung di sini, seolah-olah kan seperti itu ya. Jadi masalah-masalah rumah tidak usah dibawa ke asrama. Dan sebaliknya untuk anak-anak ini supaya masalah asrama juga tidak dibawa ke rumah. Sedikit-sedikit ya, yang sering kali terjadi biasanya anak-anak ini karena anaknya banyak, nih Bapak Ibu di asrama ini, barang-barang sering sekali hilang ya, ada yang hilang begitu ya. Sebetulnya bukan hilang. Nanti kalau Bu, baju dalamku hilang gitu ya. Wah, nanti anu lagi telepon lagi. Nanti baju dalamnya hilang, kaos kakinya hilang. Nanti orang tuanya akhirnya berpikiran, ternyata di asrama itu banyak pencuri. Nah, seperti itu kan kurang bagus ya. Padahal biasanya anak-anak itu bukan bukan hilang, tapi itu karena ketelisut saja ya, tertukar dengan temannya mungkin ya, di jemuran itu tertukar begitu. Jadi jangan lupa untuk tetap diberi nama masing-masing, diberi identitas supaya tidak tertukar ya. Jadi itu memang kalau memang ada masalah di asrama bisa disampaikan kepada ibu asrama. Jadi bisa segera ditangani ya. Jangan bajunya hilang di laundry, lapornya sama orang tua. Kan orang tua tidak bisa ngatasi ya. Kalau ke ibu asrama bisa langsung ditanyakan kepada pihak laundrynya. Kemudian bisa juga kalau ada masalah disampaikan ke kami, ke guru BK ya, atau kepada wali kelas ya. Jadi insya Allah kami siap membantu. Jangan juga membuat orang tua jadi susah juga. Karena kadang-kadang anak-anak ini yang disampaikan itu adalah perasaannya ya, perasaannya belum tentu kenyataan yang sesungguhnya. Dan seringkali kalau anak tidak kerasan didramatisir begitu sehingga orang tua jadi susah juga. Maka silakan ini anak-anak dan didorong oleh orang tua kalau memang akan bercerita tentang masalahnya, silakan kepada ibu asrama atau kepada kami di BK atau kepada wali kelas ya. Insya Allah kami siap membantu. Jadi ini kita kembali yang harus dilakukan oleh orang tua ya. Jadi yang pertama adalah luruskan niat. Jadi jangan sampai kita memasukkan anak kita ke sekolah yang berasrama atau ke pondok ini karena memang tidak mau ngurusi anak, tidak mau repot karena orang tuanya repot, bekerja dari pagi sampai sore begitu, dah titipkan asrama saja ya, biar diurusi asrama semuanya. Itu seperti itu tentu niatnya kurang bagus. Jadi kita luruskan niat bahwa anak-anak ini pada dasarnya adalah anak-anak yang baik ya, yang memang sudah dididik dengan baik oleh Bapak Ibu di rumah supaya mereka bisa melanjutkan yang baik ini pendidikannya, maka dimasukkan ke sekolah yang berasrama supaya mereka juga lebih terjaga pergaulannya. Jadi jangan sampai salah niat ya. Niat tidak mau mendidik anak-anak atau tidak mau repot, itu jangan sampai seperti itu. Nanti akan berbeda hasilnya. Kemudian yang kedua, ini kita semua ya sebagai orang tua ini juga harus berusaha agar rezeki kita halal sehingga apa yang dimakan oleh anak-anak kita ini betul-betul rezeki yang halal. Jadi nanti kalau sampai tercampur yang haram ini akan menjadikan akhlak mereka ini mudah sekali untuk berlaku yang tidak baik sehingga nantinya mudah disambar api neraka ya. Ini tentu para orang tua harus hati-hati ya. Kemudian yang ketiga ini kepasrahan orang tua pada sekolah dan lembaga. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah sekolah kita ini juga di asrama maupun di sekolah, insya Allah Bapak Ibu guru ini sangat memperhatikan anak-anak ya, terutama yang di asrama semua keperluannya insya Allah juga diperhatikan. Kalau sakit juga kita bekerja sama dengan klinik Pratama MTA, juga ada asuransi kesehatan ya, insya Allah akan kita urusi dengan baik ya. Termasuk dalam peraturan kita sudah membuat peraturan juga insya Allah selama ini SMA MTA juga termasuk yang tertib aturan, tertib dalam mengikuti aturan pemerintah. Juga di atas kita ada bidang pendidikan dan di atas kita ada yayasan, banyak sekali penasehat-penasehat kita begitu ya.
Jadi kalau nanti sekolah sudah membuat peraturan, insya Allah itu baik untuk kita, ya, baik untuk anak-anak, baik untuk orang tua juga. Kami menginginkan orang tua juga bisa pasrah, ya, pasrah kepada kami, percaya begitu, bisa mempercayakan semua proses pendidikan putra putrinya kepada kami yang ada di sekolah dan juga yang ada di lembaga kita, sehingga kami juga bisa bebas begitu ya dalam melaksanakan aturan-aturan yang ada. Kalau nanti, tapi kita juga tetap terbuka kalau nanti orang tua akan memberikan masukan kepada kami, ya, kepada sekolah dan juga kepada lembaga, silahkan, kami senang. Banyak mungkin Bapak Ibu yang sudah lebih berpengalaman di bidang pendidikan, kami senang kalau memang ada masukan-masukan yang bisa mendukung, ya, supaya prosesnya bisa berjalan lebih baik. Tapi tentu ini dengan musyawarah yang baik begitu ya. Jadi ini akan sangat membantu kami kalau orang tua pasrah, ya, pasrah dengan baik dan mendukung, ya, mendukung setiap apa yang kami lakukan begitu. Nanti kalau memang ada apa-apa ya segera sampaikan kepada kami. Ibaratnya kalau rumah makan Padang itu ya, kalau tidak enak gitu ya sampaikan kepada kami, tapi kalau enak sampaikan kepada kawan katanya. Dan tidak sebaliknya begitu ya. Kalau tidak enak malah jangan disampaikan kepada kawan atau kepada gubernur atau kepada wali kota begitu ya. Tapi sampaikan kepada kami dulu ya. Nanti kalau mungkin bagus silakan sampaikan kepada siapapun. Silakan ajak kawannya untuk bersekolah di sini begitu. Kemudian saat anak ada di asrama tadi ya sudah kami sampaikan, saat anak di asrama tolong mereka juga dijaga ketenangan dan ketentramannya, didoakan dengan baik oleh orang tuanya ya supaya anak-anaknya bisa kerasan di asrama ya. Kemudian saat anak di rumah ini khususnya bagi anak-anak yang pada saat di asrama liburan begitu ya, kan di rumah ini biasanya liburannya sekitar 2 minggu atau 3 minggu begitu, termasuk juga anak-anak yang lacu ya, anak-anak yang lacu. Jadi kami derek titip pada saat anak di rumah, khususnya di masa pandemi ini memang lebih banyak peran orang tua karena bukan kami tidak mau mendidik mereka, tapi karena memang aturannya belum boleh begitu dari pemerintah. Jadi kami sampai sekarang ini masih melaksanakan tatap muka secara bertahap ya. Awalnya 2 kelas, kemudian sudah mendapat kepercayaan 4 kelas. Selanjutnya ini sudah 10 kelas putri dan 6 kelas putra. Nanti kalau memang semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan dan juga sehat-sehat semua, tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik, insya Allah nanti akan bisa ditambah lagi. Ini kabarnya dari wali kota juga akan mengadakan sidak kepada sekolah-sekolah dan ternyata dari hasil sidaknya ini hari ini kami ketahui ada 5 sekolah SD, ini baru SD yang disidak ya, 5 sekolah SD yang dihentikan TPM-nya ya, pembelajaran tatap mukanya diberhentikan karena ada 47 anak yang terkena ini lagi virus corona lagi dan ada 6 guru yang terkena ya, maka diberhentikan. Maka kami mengingatkan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah yang mungkin sekarang putra-putrinya masih di rumah ya, asrama kan masih 30%, jadi yang selebihnya kan masih di rumah. Dan juga Bapak Ibu yang putranya masih lajo yang ada di rumah, supaya tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Anak-anak sekarang ini kan memang situasi coronanya sudah mulai melandai ya, tidak seperti dulu ya, sudah mulai berkurang banyak. Dan saya mengamati sudah banyak tempat-tempat wisata yang dibuka. Jadi mereka sudah banyak yang berwisata keluar rumah. Jadi kami menyarankan tetap mobilitas tetap kita jaga, jangan sampai berwisata dulu keluar rumah ya. Karena anak-anak ini nanti juga akan kita panggil untuk pembelajaran tatap muka secara bertahap. Kita menjaga jangan sampai seperti SD tadi yang disidak oleh Pak Wali ternyata ketahuan mereka terdampak virus corona. Maka kita menjaga ya supaya anak-anak kita tetap sehat di rumah ya. Pembelajaran tatap muka tetap bisa berjalan dengan lancar secara bertahap. Nanti kita harapkan semuanya nanti akan bisa tatap muka seperti dulu. Tapi harus sama-sama menjaga ini Bapak Ibu ya. Dan juga anak-anak di rumah tetap diingatkan
Jadi kadang-kadang Bapak Ibu ini suka tidak tega kepada anak-anak ya untuk mengingatkan pada sebagian besar kenapa kegagalan pendidikan itu adalah karena ini pembelajaran untuk agamanya ini yang kurang ya. Jadi tidak tega membangunkan anak untuk sholat subuh. Jadi seharusnya sholat subuh ini bareng-bareng dengan ibunya. Kalau di rumah dengan bapaknya diajak ke masjid. Begitu ditunggu sampai anaknya mau berangkat ke masjid. Ini kemudian juga jangan sampai alasan kalau anak di asrama ini sudah belajar terus dari pagi sampai sore, tidak ada berhentinya, kegiatannya di asrama juga padat, terus di rumah tidur terus ya, jangan dibolehkan itu kalau tidur terus. Kemudian juga anak-anak mungkin pegang HP terus-menerus, ini juga tetap harus ada aturan di rumah. Kalau bisa ya sesudah jam 9 begitu sudah selesai melaksanakan belajar malam seperti di asrama ya. Kalau sudah maghrib itu waktunya belajar, itu nanti diberikan lagi HP-nya untuk belajar. Jam 9 itu harus sudah dikumpulkan kembali HP-nya. Jadi yang di rumah pun juga mengikuti, kami harapkan menyesuaikan. HP-nya jam 9 sudah dikumpulkan kepada orang tua, tidak lagi ada yang main game tengah malam atau mungkin sampai pagi main game, sehingga pagi-paginya pada saat harus melaksanakan pembelajaran PJJ ini ternyata belum bangun ya, karena main game sampai malam. Jadi itu untuk kontrol HP, kemudian kontrol TV dan juga pergaulan. Ini kami titip khususnya tentang ibadah ya kepada putra-putri, kepada anak-anak yang ada di rumah ya, kepada orang tua, khususnya yang lajo maupun yang di asrama yang sekarang masih ada di rumah. Begitu mungkin dari kami. Ini kami mengharapkan masih ada tambahan dari Bu Sabto. Ya, jadi memang orang tua tidak cukup hanya cinta, tapi harus berbekal ilmu, disiplin, iman, sopan pada anak, dan juga pemaaf. Ya, jadi anak-anak kalau mungkin belum sesuai dengan kehendak kita maafkan karena Allah juga Maha Pemaaf ya. Tidak usah harus selalu dimarahi, tapi juga banyak maafnya kepada anak-anak. Terima kasih. Begitu dari kami, Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bisa disambung dengan tanya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi penyampaian materi Pak Ibu sudah disampaikan sangat jelas. Semoga bisa mendengar Keilmuan bagi kita semuanya. Baik Bapak, Ibu, orang tua, wali, peserta didik kelas 10 dan 11 yang mengikuti acara parenting pada malam hari ini, masuk ke sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan, baik secara tertulis maupun langsung, kami persilahkan. Kalau tertulis, monggo silahkan bisa disampaikan, ditulis via chat room di Zoom ya. Kemudian jika mau menyampaikan pertanyaan secara langsung, silakan bisa mengaktifkan videonya. Tertulis wae. Ya, kami persilahkan Bapak Ibu. Ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Mohon dapat dibantu untuk waktu telepon untuk awal-awal di asrama, bisa diberi waktu khusus di hari Sabtu atau Minggu, tidak saat pergantian jam pelajaran 15 menit, karena anak masih mempersiapkan untuk pelajaran berikutnya. Monggo. Jadi memang Bapak Ibu kalau
itu memang waktunya untuk anak-anak istirahat, jadi bukan untuk telepon. Jadi anak-anak yang seringkali memanfaatkan waktu itu untuk telepon kepada orang tua mungkin ya. Jadi sebetulnya itu memang anak-anak untuk rehat sejenak sebelum mempersiapkan untuk pelajaran berikutnya. Karena ini ada ibu asrama juga, ini dari Bu Rofi juga sebagai ibu asrama, kami minta malah Bu Rofi yang menjawab langsung ya untuk izin hari Sabtu atau Minggu telepon itu. Silakan Bu Rofi. Terima kasih Ibu. Berikut kami tambahkan. Jadi untuk layanan telepon di asrama bagi anak-anak kita yang tinggal di asrama itu memang kemarin kebijakan awal karena masih meskipun tinggal di asrama tetapi anak-anak pembelajaran masih menggunakan HP ya. Kita izinkan untuk di sela-sela waktu istirahatnya itu bisa digunakan untuk berkabar dengan orang tua. Namun jika ada usulan seperti ini dari orang tua, alhamdulillah ini sebenarnya dari kami, dari pihak asrama juga sudah mempersiapkan draft ya aturan untuk layanan telepon selama di asrama. Sudah kami persiapkan nomor-nomor telepon yang nanti bisa digunakan ya layanan dari asrama, beberapa nomor telepon. Insya Allah Bapak Ibu nanti akan kami segera sosialisasikan baik di asrama putra maupun di asrama putri. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, begitu Bu Pur. Kemudian kami sambung ke pertanyaan berikutnya. Selama PJJ ini saya perhatikan kegiatan atau pembelajaran harian kok masih agak kurang nggih. Mohon selama PJJ ini semua proses pembelajaran atau kegiatan rutin harian tetap dilaksanakan semaksimalnya supaya anak-anak tetap menjalani proses pembelajaran atau pendidikan semaksimalnya sesuai standar program sekolah. Jadi yang dimaksud dengan program harian itu dalam kegiatan sehari-hari, tentu justru ini kami mohon kerjasama dengan Bapak Ibu yang ada di rumah ya. Karena memang kenyataannya putra-putri Bapak Ibu kalau PJJ kan adanya di rumah. Sehingga kalau kegiatan sehari-hari tentu memang ada Bapak Ibu yang minta bantuan kepada kami, Bu tolong anak-anak tuh diingatkan untuk bisa membantu orang tua kalau di rumah, untuk bisa akur dengan adiknya dan sebagainya. Nah kalau seperti itu menurut kami justru itu peran Bapak Ibu yang ada di rumah ya, karena kami tetap mengingatkan Bapak Ibu ya, mengingatkan supaya anak-anak juga tetap berbakti kepada orang tua dan membantu pekerjaan orang tua. Masing-masing dari kami guru bidang studi itu selalu mengawali sebelum pembelajaran itu adalah untuk mengingatkan anak-anak ya, untuk membantu orang tua ya, untuk ibadah dan sebagainya. Wali kelas juga begitu ya, masing-masing guru pelajaran insya Allah sudah mengingatkan ya. Kemudian untuk prakteknya karena kami tidak bisa mengawasi, lain dengan kalau di asrama ya, maka kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah yang juga ikut mengontrol begitu ya. Jadi bukan putranya ada di rumah tapi diserahkan kepada kami terus harus kami telepon begitu ya. Dengan alasan Bapak Ibunya sibuk bekerja. Jadi insya Allah sebelum berangkat kerja karena kita bersama-sama Bapak Ibu ya, karena memang ini juga tanggung jawab kita bersama, khususnya Bapak Ibu orang tua ini tanggung jawabnya kalau ada di rumah, maka kita bersama-sama kami juga ikut menyarankan dan memberitahu, menasehati anak-anak, Bapak Ibu yang di rumah yang praktek ini, termasuk praktek membangunkan sholat dan sebagainya begitu. Untuk kegiatan harian, kalau memang siswa yang ada di asrama biasanya harus menyetorkan jadwalnya ya, apa yang dilakukan hari itu disetorkan biasanya ya, yang di asrama. Jadi hafalannya itu sampai surat apa itu juga disemak begitu. Sehingga kalau yang ada di rumah tentunya ini minta bantuan orang tua mungkin yang untuk jadwal-jadwal itu ya, yang memantau yang lanjut juga seperti itu. Mungkin begitu, insya Allah kalau yang PJJ-nya ini yang di sekolah ya, kita tetap bisa melaksanakan walaupun tidak hanya pelajaran, kami juga
masuk juga mesti akhlak karakter ini yang menjadi tujuan utama kami. Begitu, mungkin ada yang lain? Untuk antrian masuk asrama yang kedua, kira-kira kapan ya? Asrama Putra kelas 10 ini yang bertanya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini dari kami, kami belum bisa menyampaikan, mungkin nanti lebih tepatnya dari Bapak Kepala Sekolah. Ini kan masih tahap pembelajaran tatap muka yang tahap 2, mau ke tahap 2, itu memang masih ada pembatasan 30% untuk bisa tinggal di asrama maupun yang melakukan pembelajaran di sekolah. Jadi nanti untuk berikutnya setelah selesai yang PTM tahap 2 nanti, kebijakan dari dinas atau pemerintah nanti seperti apa, kami belum bisa menyampaikan ya. Nanti kita tunggu aja informasi berikutnya dari beliau Bapak Kepala Sekolah. Makaten bubur. Oke, begitu Bapak Ibu. Langsung ya saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Anak saya tinggal di rumah, untuk vaksin kedua apakah diwajibkan ke Solo? Vaksin pertama. Jadi kalau ke Solo belum tentu nanti diizinkan ya oleh tempat yang akan divaksin kalau vaksin pertamanya di tempat Bapak Ibu. Jadi menunggu sampai vaksin kedua selesai saja Bapak Ibu, nanti baru berangkat ke Solo begitu. Dilanjutkan dulu sebaiknya di tempatnya vaksin yang pertama begitu. Ya, baik, begitu Bapak Ibu yang tadi menyampaikan pertanyaan ini ya, insya Allah sudah terjawab. Kemudian ke pertanyaan berikutnya, apakah ketika anak sudah masuk asrama ada jadwal penelponan tiap pekan atau bulankah bagi siswa yang di luar Solo? Kemudian apakah dalam mengirimi paket untuk anak yang ada di asrama dijadwal atau bebas paket berisi snack? Monggo langsung Bu Rofi saja yang di asrama ya, yang langsung dijawab. Jadi Bapak Ibu, jadi untuk pelayanan telepon seperti tadi yang sudah kami sampaikan ya, untuk Putri insya Allah sudah ada draftnya, sudah di-share di Zoom. Kemudian untuk Putra nanti kami konfirmasi dulu ke pengasuh pembina yang di asrama Putra, insya Allah nanti juga akan segera disosialisasikan. Kemudian yang untuk pengiriman paket, monggo silahkan Bapak Ibu, tidak ada waktu khusus untuk mengirimkan paket ke putra-putri yang ada di asrama, tapi nanti untuk sekedar pengiriman aja jadi bisa diantar langsung atau lewat paket silahkan, tapi untuk ketemu anak belum kami izinkan, begitu. Jadi dipersilahkan bisa mengirim paket, bisa langsung dikirimkan ke asrama, atau via pos, via paket, tapi nanti untuk ketemu yang langsung ke asrama pun, mohon maaf kami belum mengizinkan untuk ketemu dengan putra-putri panjenengan. Begitu Bapak Ibu. Ini mungkin masih sambung dengan pertanyaan yang berikutnya ini, apabila anak-anak sudah di asrama, mohon ada jadwal untuk menjenguk anak-anak. Nanti kita lihat tahapan berikutnya Bapak Ibu. Jadi untuk sementara ini sampai saat ini kebijakan dari kami itu belum diizinkan untuk penjengukan begitu. Tapi kalau mengirim barang tadi dipersilahkan. Mengirim barang dan telepon tadi telepon pun seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri Purwaningsih, akan lebih baik kalau orang tua Bapak Ibu itu tidak sering-sering telepon begitu, sehingga anak bisa segera menyesuaikan di asrama ya, mengikuti aturan nizam yang ada di asrama begitu. Itu tambahan dari kami Bapak Ibu.
Kemudian mungkin juga perlu kami sampaikan, mohon maaf, ini tentang pelayanan kesehatan selama pandemi saat anak-anak di asrama. Ya, jadi kami ya, dari sekolah maupun asrama itu berusaha untuk memfasilitasi sebaik mungkin bagi anak-anak yang nanti qadarullah misalnya sakit di asrama begitu ya. Jadi kami kerjasama dengan klinik Pratama MTA itu karena ini masih di masa pandemi, pelayanan pun tidak harus datang langsung periksa ke klinik gitu ya. Jadi ada yang namanya pelayanan telemedicine. Jadi jika anak punya keluhan, kemudian nanti menyampaikan ke pembina atau pembina pengasuh nanti akan berkonsultasi kepada dokter yang sudah ditunjuk dari klinik, gitu ya. Insya Allah layanan 24 jam. Kemudian nanti dari dokter akan memberikan resep, gitu ya. Kemudian pembina atau pengasuh mengambil obatnya di klinik, begitu. Kemudian ada juga kalau memang perlu untuk rawat jalan itu pun juga dipersilahkan gitu ya, bisa nanti diantar pembina untuk langsung ke klinik. Begitu, kemudian ada juga Bapak Ibu sekedar kami sampaikan ya, supaya nanti Bapak Ibu juga tenang, anak saya kalau di asrama sakit nanti perawatannya bagaimana. Jadi ada juga home care Bapak Ibu, jadi kami sekali lagi kerjasama dengan Klinik Pratama, ada pelayanan home care. Jadi kalau memang ada yang sakit, kemudian perlu infus dan sebagainya, itu pun anak tidak perlu harus ke rumah sakit, tetapi nanti kami itu telepon atau WA kepada petugas yang sudah ditunjuk oleh klinik untuk nanti bisa datang ke asrama, gitu, pelayanan di asrama. Begitu Bapak Ibu, dan semuanya itu insya Allah bisa diklaimkan dengan dana kesehatan sekolah yang sudah Bapak Ibu bayarkan di awal tahun. Begitu. Kalaupun nanti ada kelebihan plafon, insya Allah akan kami sampaikan di akhir. Gitu ya. Tapi selama anak di asrama kemudian membutuhkan pelayanan kesehatan, tidak perlu membayar, begitu ya, semuanya ditanggung dulu oleh dana kesehatan sekolah. Gitu. Nanti kalau kelebihan plafon disampaikan di akhir tahun. Begitu. Ya itu Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang tadi. Ya. Ya. Sababuana pada waktu di sini, kemudian anak pulang begitu. Apakah harus kembali ke Solo? Jadi statusnya anaknya sekarang di rumah, apakah harus vaksin keduanya harus kembali ke Sababuana lagi? Kalau kasusnya seperti ini, mungkin bisa mendatangi tempat yang bisa memberikan pelayanan untuk vaksin di puskesmas atau di klinik yang dekat dengan rumah Bapak Ibu. Kemudian nanti dibawa bukti daripada vaksin pertamanya. Nanti disampaikan kalau ini sudah vaksin pertama, apakah boleh untuk vaksin kedua. Jadi mencari di tempat lingkungan dekat Bapak Ibu saja, tidak usah harus kembali ke Solo kalau memang itu di luar kota dan jauh. Begitu Bapak Ibu yang tadi menyambung untuk vaksin ya. Tidak usah kembali ke Solo. Bisa juga minta dilayani di sana, nanti bukti vaksin pertamanya disampaikan begitu. Kemudian tentang kalau memberikan paket ya. Jadi karena kami sangat berhati-hati ini Bapak Ibu untuk makanan-makanan dari luar, ini kami sangat berhati-hati karena masih masa pandemi ini, saking menjaga kantin di sekolah pun juga tidak boleh buka dulu karena ini betul-betul anak-anak tidak boleh sembarangan keluar begitu. Dan makanan dari luar pun tidak boleh sembarangan. Maka mohon Bapak Ibu juga bisa mendukung, tidak usah membelikan anak-anak untuk makanan online. Jadi beli Gojek atau GoFood itu ya, supaya mendukung, tidak usah kalaupun anak ingin jangan dengan online karena ini kami hati-hati jadi supaya anak-anak tidak terbiasa beli online, hati-hati karena masih masa pandemi ini makan dari luar, kami hati-hati. Jadi semua insya Allah kita sediakan di asrama, ada kantinnya juga begitu. Mohon bisa didukung ya, mohon dukungannya dari para orang tua untuk sementara ini tidak membelikan GoFood dulu kepada putra-putri yang ada di asrama. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung, Bapak Ibu dipersilakan.
Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu, ini kami mungkin sekedar untuk sedikit bercerita, Bu ya, bercerita kemarin ini menyangkut masalah putri kami. Jadi saat itu putri kami itu kan ada gejala sakit gitu, tapi ya sakit ringan, sakit biasa gitu Bu ya, flu yang kemarin itu. Tapi cuman dari siswanya, dari anak itu tidak berani untuk menyampaikan gitu ya, tidak berani untuk menyampaikan. Mungkin ini masukan atau usul, alangkah lebih baiknya ketika mungkin di asrama itu dibentuk suatu kelompok kecil atau mungkin bisa membawa dari beberapa kamar gitu Bu ya, ketika artinya gini, jadi untuk memantau terutama masalah kesehatan, terutama kan setiap siswa itu kan punya karakter yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang mungkin berani untuk menyampaikan, ada yang mungkin takut atau mungkin apa saja yang gitu. Mungkin terima kasih dari kami dari Pemalang. Terima kasih Bu. Iya Bapak, ini Bapak Haidar ya? Dari Bapak Haidar? Dari Bapak siapa ya? Oh, bukan, dari Supriyono Bu. Oh, Bapak Aduh, Pemalang Bu. dari mana kotanya Pak? Pemalang Bu. Dari Pemalang. Putranya kelas berapa Pak? Kemarin kelas 3, ini ketepatnya masih di rumah dan adiknya kelas 1. Oh yang Gitu, sakit, Bu. yang kelas 1 yang sakit? Bukan, kemarin itu yang kelas 3. Memang kurang familiar gitu loh Bu. Masih beda sama dengan adiknya. Oh begitu. Dia monggo Bu Rofi mungkin ini yang lebih di asramanya. Atas informasi dan masukannya nggih. Jadi sebenarnya kami juga sudah sering menyampaikan ke anak-anak nggih untuk terbuka kepada pembina pengasuh, tidak perlu takut, tidak perlu sungkan, tapi kita maklumi kadang memang anak-anak kita masih ada yang seperti itu nggih, entah itu malu atau takut gitu ya. Jadi sebenarnya gini juga Bapak, kami mengantisipasi kalau ada anak-anak yang kurang berani menyampaikan secara langsung kepada pembina pengasuh, itu di setiap kamar itu kan ada ada ketua kamar ya. Ketua kamar itu dari teman-temannya sendiri, ya satu kamar itu dibentuk ada ketua kamar. Jadi nanti kalau ada apapun termasuk terkait dengan sakit ini ya, kalau ada anggota kamarnya itu yang sakit gitu, itu seharusnya silahkan disampaikan kepada ketua kamar dulu, nanti ketua kamar yang menyampaikan kepada pembina begitu. Jadi mungkin tidak harus yang sakit langsung gitu ya. Meskipun ada juga anak-anak yang sakit itu langsung menyampaikan keluhannya begini langsung menyampaikan sendiri ke pembina juga ada. Tapi nanti jika ada anak yang kurang berani untuk menyampaikan sendiri, bisa disampaikan lewat ketua kamarnya. Nanti ketua kamar menyampaikan kepada pembina, begitu. Oke, terima kasih Bapak masukannya. Ya, nanti insya Allah juga kami bentuk tim kesehatan itu di asrama. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa di mana? Iya, ini dari Ibu Sayuti dari Tangerang, Bu. Dari Tangerang, silakan Ibu. Ini Bu, anak saya masih kelas 10, MIPA 4, Bu. Jadi, yang mau saya tanyakan, Bu, ini masalah kalau mengirim uang saku gitu, apa bisa digabungkan dengan uang untuk bayar SPP gitu, Bu? Karena waktu di SMP Gemolong, begitu caranya Bu, apakah di SMA ini sama gitu Bu? Terima kasih Bu jawabannya. Oh iya, terima kasih Bu.
Insya Allah sama Ibu. Jadi kalau Ibu transfer SPP, transfer SPP, kemudian nanti kan ada konfirmasi Ibu menyampaikan kalau Ibu sudah transfer untuk putra Ibu yang namanya siapa, kelas berapa, untuk keperluan SPP bulan apa, sebanyak berapa. Nanti Ibu sampaikan saya transfernya adalah sekian ditambah uang saku. Jadi yang ini untuk SPP, nanti yang uang saku berapa, begitu bisa Ibu. Nanti kalau sudah sampai, nanti putranya bisa menghubungi petugas administrasi, petugas SPP di bagian tata usaha. Nanti ibu saya sudah transfer sekian untuk uang saku saya, nanti bisa dititipkan pegawai tata usaha. Sama seperti di SMP, Bu, insya Allah. Matur suwun, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo, masih ada Bapak Ibu yang mau langsung? Room. Ini ada usulan, Bu Pur. Ini ada usulan, kami bacakan. Di koperasi asrama, apakah disediakan untuk kebutuhan suplemen untuk anak-anak seperti madu, CDR, atau imbos? Bila tidak ada, apakah bisa request untuk diadakan? Karena tadi disebutkan tidak boleh dikirim paket secara online. Nggih. Baik, Bapak Ibu kami tanggapi nggih. Insya Allah ini usulan yang bagus. Insya Allah nanti kami akan berusaha untuk menyediakan di asrama. Begitu. Saya kira itu saja nggih, Bu Pur. Dibaca belum? Dipandu langsung dari pihak asrama Putri supaya anak-anak lebih serius lagi. Terima kasih. Ini dari wali kelas 10, orang tua kelas 10. Baik, langsung kami tanggapi Bu Purnya. Terima kasih Bapak atau Ibu ini yang menyampaikan usulan atau pertanyaan ini insya Allah Bapak Ibu sebenarnya yang di asrama sudah terjadwal, sudah terjadwal untuk yang kelas-kelas khusus ya 10 MIPA 4, 10 MIPA 3 mohon maaf, 10 MIPA 3, 11 MIPA 4, 12 MIPA 4 itu setoran langsung kepada pengampu yang tahfidz di sekolah gitu dengan Ustadzah Faizah. Kemudian yang lain yang untuk anak-anak yang lain itu juga sudah jalan Ibu insya Allah Bapak Ibu ya sudah jalan di asrama dengan pembina pengasuh kamarnya masing-masing itu. Untuk setoran hafalan itu 1 pekan 2 kali gitu ya. Kemudian untuk murojaah itu bebas gitu. Yang jelas setiap 2 hari sekali itu ada jadwal begitu. Untuk murojaah maupun penambahan hafalan atau ziyadahnya begitu. Makaten Bapak Ibu mudah-mudahan sudah bisa menjawab. Kalau sudah tidak ada, ini sebagai penutup atau tambahan dari Bu Sabto, kami persilakan untuk menambah ini untuk peran orang tua ya di masa era milenial ini supaya bisa generasi tangguh bisa betul-betul terwujudkan. Monggo Bu Sabto.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hanya ingin menyampaikan kepada orang tua maupun untuk kita juga terutama. Jadi kalau kita bicara tentang parenting itu artinya kita bicara tentang orang tua, bicara tentang keayah ibuan ya, bicara tentang keayah ibuan. Artinya keayah ibuan tentang anak, dan kita tahu semua harapan kita, harapan orang tua ketika putra putri kita disekolahkan di SMA MTA. Saya sendiri juga termasuk wali murid ya, dulu anak saya juga sekolah di sini. Itu harapan kita sama agar anak-anak kita ini kelak 10-15 tahun yang akan datang, yang mereka yang akan memegang dunia ini, dan itu tentu saja mereka memerlukan akhlak yang mulia. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang akhlak, tentu saja berbagai usaha orang tua sudah kita lakukan, termasuk diantaranya menyekolahkan di SMA MTA. Memang anak yang soleh itu kan termasuk kebahagiaan di dunia ya, kebahagiaan di dunia diantaranya anak yang soleh, harta yang halal, pasangan yang harmonis begitu ya. Nah, diantaranya yang kita harapan kita adalah sama supaya anak-anak kita ini nantinya menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, akhlakul karimah, seperti tugas Nabi ketika menyampaikan ayat-ayat Allah itu terutama untuk kesempurnaan akhlak. Kalau kita sudah bicara akhlak, kita tidak bisa melupakan Allah. Karena hanya Allah saja yang bisa membolak-balikkan akhlak, yang bisa menjadikan akhlak sesuai keinginan kita. Untuk itu saya berharap untuk kita semua, orang tua maupun kita sendiri, supaya jangan pernah melupakan, bahkan harus kita lebih-lebihkan, kita usahakan, kita keinginan terus-menerus untuk selalu mohon pertolongan kepada Allah agar Allah yang membolak-balikkan hati, Allah yang menetapkan hati kita, sehingga kita berharap sekali kepada Allah supaya Allah itu betul-betul menjadikan akhlak-akhlak kita dan akhlak-akhlak anak kita adalah akhlak-akhlak yang berakhlak mulia. Untuk itu yang sangat tidak bisa kita anggap remeh, yang sangat utama adalah kita sendiri sebagai orang tua untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita menjadi hamba yang bukan sekedar mencintai Allah, tetapi hamba yang dicintai Allah. Karena kita tahu bahwa Allah itu mencintai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Tadi seperti tadi yang di makalah tadi ya, doa kita selalu mohon, dituntunkan kita oleh Allah untuk berdoa. Cara berdoa saja kita dituntunkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kepada kami kehidupan dunia yang terbaik, kehidupan akhirat yang terbaik, dan jagalah kami makin adzabannar dari siksa neraka. Itu doa yang dituntunkan Allah kepada kita. Jadi kita setiap saat mohon agar kehidupan kita ini, kehidupan di dunia ini, kehidupan di akhirat ini, sampai kita, pasangan kita, anak cucu kita, anak-anak kita nantinya itu mendapatkan yang terbaik. Karena kalau tidak dengan pertolongan Allah, kita bisa apa? Jadi pertama kali yang harus kita sambat sebut itu adalah Allah. Setiap kali kita mendapatkan sesuatu, jangan pernah berpaling kepada Allah. Bahkan kita hanya mengutamakan manusia, tetapi kita adukan dulu semua masalah itu pada Allah. Karena bagi Allah akan sangat mudah untuk mengalihkan, untuk menyelesaikan masalah kita, untuk mempermudah masalah kita, untuk memberikan jalan keluar kita, untuk memberi rezeki kita, untuk memberikan apapun yang kita inginkan. Tetapi kita memang harus mohon pertolongan pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita setelah kita beribadah kepada Allah, kemudian adalah kita mohon pertolongan kepada Allah.
Nah, mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan. Selain anak-anak, kita sekedar mengingatkan. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah melakukannya dengan yang terbaik, tetapi tidak ada jeleknya di antara kita saling menasihati untuk menjadi lebih dekat, untuk lebih DPP kepada Allah, sehingga selalu yang ada dalam hati kita ini Allah. Dengan mengingat Allah, maka mudah-mudahan akan hati kita itu akan lebih bersih, tutur kata akan lebih selaras, akan lebih sesuai dengan tuntunan kita, dan akhirnya kita nanti akan bisa ditempatkan dengan kasih sayang Allah. Biiznillah kita akan mencapai surganya Allah beserta anak-anak yang kita sekarang ini kita siap untuk berpisah dengan mereka, untuk di ASMMTA, dan siap untuk kami didik. Tentu saja harus banyak sekali bekal dari orang tua. Mungkin itu yang saya sampaikan dari kami. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang bermanfaat. Saya kembalikan kepada Bu Pur. Terima kasih Bu Sabto atas nasihatnya untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu orang tua, mudah-mudahan dengan sinergi yang baik antara Bapak Ibu di rumah, wali murid yang ada di rumah ya, baik bagi yang putra-putrinya di asrama maupun yang lajo, insya Allah dengan kerjasama yang baik kita akan bisa berjalan bersama-sama ya, kita kompak bersama-sama untuk bisa menjadikan anak-anak kita generasi-generasi yang diharapkan oleh Allah ya, menjadi generasi yang soleh dan solehah, yang qurrata ayun seperti doa kita sehari-hari. Kemudian bagi yang sekarang mungkin menurut Bapak Ibu putra-putrinya masih belum sesuai dengan yang diharapkan, mohon bersabar, masih proses Bapak Ibu ya. Insya Allah dengan doa seperti tadi disampaikan Bu Sabto ya, dengan kita mendekat kepada Allah, tetap berdoa, tidak berputus asa, tetap berdoa, dan juga tentu memberikan contoh dan teladan yang baik, baik Bapak Ibu di rumah maupun kami dari sekolah. Insya Allah dengan kerjasama yang baik, anak-anak kita akan bisa menjadi anak-anak yang baik ya. Karena saya yakin Bapak Ibu juga Bapak Ibu yang baik, pasti nanti anak-anak pun akan menjadi anak-anak yang baik insya Allah. Demikian dari kami. Ini ada pertanyaan, apakah sekolah sudah membuat jadwal parenting secara berkala? Jika belum, mohon dijadwalkan sebagai sarana komunikasi dan komando dari sekolah dan yayasan untuk sampai ke akar rumput untuk mengantisipasi tidak terjadi kembali peristiwa yang merugikan banyak pihak. Terima kasih. Terima kasih atas sarannya Bapak Ibu. Nanti kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga pihak yayasan untuk bisa dijadwalkan secara berkala begitu ya. Berarti ini sudah menjadi kebutuhan dari Bapak Ibu. Insya Allah kami juga menyambutnya dengan baik begitu. Terima kasih atas semua masukannya. Terima kasih atas kerjasamanya. Demikian dari kami. Kalau memang ada salahnya itu dari kami, kalau memang itu ada benarnya itu dari Allah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Ibu Sri Purwaningsih dan Ibu Sabto Hariningsih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian tadi acara kegiatan parenting online pada malam hari ini. Mudah-mudahan menambah hasanah keilmuan kita, terutama dalam mendidik putra-putri kita, baik yang sekarang ini sedang menjalani PJJ di rumah ataupun yang sudah bisa mengikuti PTM di sekolah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit kami menggarisbawahi kerjasama yang baik dari Bapak Ibu orang tua sangat kami harapkan, sehingga tujuan kita untuk mendidik, mewujudkan anak-anak kita yang berakhlakul karimah, solih solihah, kemudian qurrata ayun, itu bisa terwujud. Begitu Bapak Ibu, alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui dengan baik dan lancar. Sebelum kita masuk ke acara yang terakhir yaitu penutup, izinkanlah kami selaku pemandu acara pada kegiatan malam hari ini dan juga seluruh panitia yang bertugas, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan.
baik dalam penyampaian kami maupun dalam segala kekurangan yang ada. Kami mohon maaf. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada kegiatan malam hari ini. Semoga acara ini mendapatkan ridho dari Allah dan membawa manfaat untuk kita semuanya. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kegiatan parenting online pada malam hari ini kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.